Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dahlan Muda, selamat datang di podcast Siniar Bincang Bahasa bareng aku Alfi dan rekan aku Sekar. Hai. Halo Sekar, gimana kabarnya hari ini? Aku baik banget, alhamdulillah. Gimana Mbak Alfi kabarnya hari Baik, ini? alhamdulillah. Cuma cuacanya yang kurang baik kayaknya. Iya, sering hujan. Kemarin hujan, nggak tahu hari ini. Bener. Hari ini lumayan cerah sih. Ya, semoga aja nggak hujan ya. Ya, amin. Soalnya jemuran juga lumayan banyak ya. Oke. Kita di sini mau ngapain nih Mbak Alfi nih? Kali ini kita akan membahas atau berbincang tentang prestasi. Wah, prestasi. Iya, prestasi dari salah satu mahasiswi berprestasi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodi kita dong. Iya. Wah, prodi kita. Kira-kira teman-teman yang di rumah ada yang tahu nggak sih siapa kira-kira yang akan ngobrol bareng kita di sini? Tebak siapa? Perempuan. Betul. Satu lagi angkatan kita. Semester 5. Iya, betul. Tapi kayaknya bukan dari kelas kita deh. Kita kan kelas A. Iya. Kita ada 2 kelas kan. Kayaknya dari kelas sebelah. Ya betul, daripada kita mendebak-nebak dan tanpa menunggu lama lagi, udah ada bersama kita di sini Mbak Nenden Ulan Septianing Tias. Halo Mbak Nenden. Halo. Mbak Nenden, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol santai di sini ya, kurang lebih 2 hari 2 malam nih Mbak, gimana? Kuat nggak? Oh, siap. Nggak ada kegiatan kan besok-besok gitu? Ada sih, tapi gampang lah itu. Siap. Penting podcast dulu. Iya, podcast kita dulu kan yang penting. Pasang muka yang penting. Iya, benar. Nah, Mbak Nenden, ini kan kita satu angkatan, cuma beda kalau kita berdua dari kelas A, Mbak Nenden dari kelas B. Iya. Ngomong-ngomong tentang PBSI nih, masuk PBSI itu karena keinginan sendiri atau dari dukungan orang lain atau ngikut teman gitu, Mbak? Lebih ke keinginan takdir sih ya. Ya sebenarnya masuk PBSI itu keinginan sendiri. Tapi awalnya aku nggak yang nggak ada plan buat masuk PBSI. Awalnya itu ambis banget nih pengen masuk hukum. Wah. Tapi ya karena beberapa kali daftar di di PTN tapi belum rezeki, jadi ya udahlah ambil PBSI aja karena itu mempertimbangkan mungkin dari nilai UN pas SMP, pas SMK juga itu kayaknya kok yang paling mending kok yang bahasa Indonesia. Kita malah kebalikannya, iya, Mbak. Gitu. Iya, bener. Karena waktu sekolah dulu ternyata nilai bahasa Indonesia aku nggak begitu bagus dari nilai-nilai yang lainnya. Tapi sekarang aku masuk bahasa Indonesia nih, nggak tahu kenapa nih. Udah takdir juga sih. Wah, itu. iya sih, bener. Udah semester 5 kayaknya kalau bukan takdir, sayang sih. Sayang duit juga, sayang waktu kan. Ntar malah investasi gitu ya. Benar. hal itu gitu. Betul. Apalagi? Gimana sih? Kalau Mbak Sekar sama Mbak Alfi sendiri gimana? Terpaksa kah atau dengan senang hati masuk ke PBSI? Sebenarnya nih ya, kalau aku sendiri tuh pinginnya itu masuk yang sastra, sastra aja nih. Tapi ternyata masuknya ke PBSI, jadi ya udah nggak apa-apa, yang sama-sama sastra aja gitu. Oh ya. Terus Mbak Alfi gimana? Kalau aku pertamanya aku nggak ada kepikiran nih buat ngambil PBSI. Tapi waktu itu karena beberapa kali nyoba sama kayak Mbak Nenden, nyoba ke beberapa PTN tapi dengan jurusan yang beda-beda gitu. Ada pernah nyoba buat jurusan dokter gigi. Wah, keren pernah banget. nyoba di administrasi publik, ilmu komunikasi, tapi jatuhnya sekarang ke PBSI UAD. Emang udah takdir kayaknya, Mbak ya. Tapi nyesel nggak sih? Enggak boleh nyesel nih. Oke,
kan kalau PBS ini ntar kalau lulus kan bisa jadi dosen, terus ada apa lagi jurnalistik, Bisa jadi terus guru Nah, juga. betul, karena itu basicnya pendidikan ya. Kita Iya. pasti bakal jadi guru juga gitu. Nah, Mbak Nenden sendiri nih udah punya bayangan belum? Ntar lulus kira-kira jadi apa nih? Mau jadi apa gitu? Kalau ngomongin soal cita-cita ya, jujur cita-citaku tuh sesuai mood. Tuh, kok gitu? Bisa gitu ya, Mbak? Jadi sesuai mood dan sesuai tontonan. Tapi kalau untuk cita-cita yang serius nih ya, jadi aku tuh ada beberapa plan. Jadi cita-cita tuh nggak cuma satu, dan kata orang tua aku juga nggak cuma satu, harus ada plan. Jadi kalau misalkan cita-cita satu itu gugur ya masih ada cita-cita yang lain. Jadi nggak gampang putus asa. Jadi mungkin insya Allah buat pas nanti lulus S1 pengen apply beasiswa S2 itu kan mungkin kalau beasiswa juga agak rumit ya, Iya, persaingannya ketat dan mungkin untuk lulusnya juga kita harus butuh persiapan. Nah mungkin cita-cita pertama pengen jadi dosen. Kalau jadi dosen kan harus minimal S2 lah ya. Iya, benar-benar. Nah S2, nah tapi kalau misalkan nanti belum rezeki ya coba saya PPG. Nah ke PPG ya jatuhnya ke guru gitu. Iya, benar. PPG juga dengar-dengar ada beasiswanya kan Nah, ya, Mbak? iya. Di UAD juga ada PPG yang buat beasiswa buat mahasiswanya yang lulus gitu. Iya, benar. Dan kita juga dapat jalur fast track loh kalau dari prodi pendidikan bahasa sastra Nah, Indonesia iya, ya benar. untuk ke Benar, PPG benar, itu. benar. Keren banget Jadi loh. biar satset gitu. Iya, betul. Apalagi perempuan ya pengennya cepet-cepet gitu. Iya, benar, Mbak, Apalagi ada yang udah nunggu gitu. Oh, udah ada ya? Ya doain aja. Amin deh. Kalau Mbak Sekar ada yang nunggu nggak sih? Banyak ya pasti. Enggak Ada dong, banyak Mbak kok dia mah. gitu? Enggak ada. Oke. Oke, kalau kita tadi udah berbincang tentang kenapa masuk PBSI, terus udah ada bayangan apa setelah lulus dari PBSI. Selain kegiatan perkuliahan, ada nggak sih Mbak ikut kegiatan di luar perkuliahan gitu kayak organisasi atau kegiatan perkuliahan yang kegiatan di luar kampus gitu? Ada nggak? Pastinya ada karena kuliah saya sepertinya formalitas. Karena hampir 80% tuh kegiatan di luar, 20%-nya kuliah. Iya. Jadi mungkin karena saya ada target capaian per semester, jadi waktu perkuliahan saya itu ada beberapa mata kuliah yang udah direkognisi. Karena saya itu ikut beberapa kompetisi, kemudian ikut beberapa program-program seperti PKM contohnya. Nah itu Iya. PKM kan ikutnya kayak PKM pengabdian masyarakat atau PKM yang lainnya. Nah itu misalkan lolos pendanaan dan kemarin alhamdulillah dapat pendanaan. Nah itu beberapa mata kuliah direkognisi, jadi nggak kuliah karena sudah ada luarannya. Oh iya. Enak banget ya. Tapi yang lihat sih enak ngejalaninya. Iya itu sih. Nah, tadi katanya ada dapat pendanaan. Nah, itu di PKM bidang apa, Mbak? Atau kegiatan apa? PKM pengabdian masyarakat. Jadi itu kemarin tim saya tuh pengabdian masyarakat di MTS Yaketunis, yang mana MTS tersebut khusus untuk penyandang tunanetra. Itu programnya tim kami tuh membuat buku modul braille, yang mana modul braille itu seperti huruf yang khusus untuk penyandang tunanetra. Oh iya. Oh, seperti itu. Keren ya Mbak Nenden ini kayak banyak banget kegiatannya Iya, bener gitu, banget. kayak bermanfaat semua gitu. Terus gimana cara Mbak Nenden untuk ngebagi waktu antara kuliah terus kegiatan itu dan untuk me time sendiri gitu? Itu gimana tuh? Jujur kalau untuk sampai saat ini saya rasa tuh cara membagi waktunya tuh belum bagus. Jadi kadang masih keteteran, kemudian masih di banyak satu titik yang ngerasa capek banget, tapi tuh nggak bisa berhenti soalnya banyak target yang harus dikejar. Misalkan sekarang itu lagi ikut program Dahlan Muda Mengabdi, di mana dapat pendanaan juga dari kampus dan juga Kemendikbud. Nah itu selama 4 bulan dan bulan ini terakhir. Dan itu sebenarnya capek banget ya selama 4 bulan. Tapi ada kuliahnya juga, terus ada organisasi, nyiapin lain-lain, dan juga ada ngejar prestasi yang lain juga. Nah itu benar-benar capek dan kadang kewalahan juga. Tapi ya yang namanya ini
aku udah mulai nih, jadi aku harus selesaikan. Jadi ada aja sih cara yang buat bagi waktu. Gimana caranya ini semua yang udah ditargetin tuh harus tercapai. Ya walaupun capek-capek, walaupun sakit-sakit, tapi ya gimana lagi gitu kan. Iya. Kalaupun kita mau nyerah ya sayang gitu. Karena itu udah jadi tanggung jawab kita Iya, ya kan, benar resiko yang banget. udah kita ambil karena kita udah masuk ke kegiatan-kegiatan yang udah kita pilih juga Iya, gitu. benar. Nah, kalau tadi udah bisa membagi waktu nih, walaupun ada keteterannya, pasti kan kita kadang ngerasa suntuk, ngerasa capek. Kalau Mbak Neden sendiri, gimana sih cara ngatasinnya? Atau dengan bisa aja main atau cari Makan-makan enak. makan-makan Terus enak, pergi atau sama bisa ayam atau sama shopping siapa gitu. sama pacar juga bisa kayaknya. Kalau Mbak Neden gimana? Oke, kalau saya sendiri tuh jujur kalau ditanya hobinya apa buat ngisi me time gitu ya, itu bingung karena tuh ya sesuai mood itu loh. Jadi kadang tontonannya pun ya yang apa aja lah yang kayaknya menarik gitu di YouTube atau di mana gitu. Terus untuk main kurang suka sih karena kalau main tuh capeknya doang. Karena kan udah capek di kegiatan yang lain, terus pas dibawa main juga capeknya masih nemplok nih. Iya, Jadi benar-benar. mungkin buat tidur, istirahat kayak gitu. Mungkin istirahat, setelah istirahat selesai masih ada waktu sedikit luang gitu. Nah, nanti bisa digunakan buat biasanya nonton sih itu sih. Soalnya tuh kayaknya dari maba sampai sekarang main tuh bisa dihitung sih. Jadi jarang main ya Mbak Iya, ya? jarang main. Kalau Nadi nonton apa nih Mbak, kira-kira drama Korea atau gimana? Kalau nonton itu yang biasanya sih TikTok ya, di TikTok. Nah, iya, kalau di iya, YouTube iya. biasanya masih Upin Ipin. Iya, bener sih. Upin Ipin itu SpongeBob. Kayak kamu. Penontonnya kalau lagi makan Oh Mbak iya, sekarang. Iya, Kalau lagi bener makan banget tuh itu enak kan, nemenin nonton Upin makan. Ipin Kayaknya gitu. kalau makan nggak nonton tuh nggak Nggak bisa. enak bener gitu. banget. Ada yang kurang. Makin nikmat gak sih nonton Upin Ipin? Bisa. Iya, bener. Tadi kan kita udah nanya tentang gimana sih cara ngatasinnya kalau lagi suntuk. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman, boleh nggak sih Mbak ceritain pengalaman ketika ngikutin lomba nih? Salah satu pengalaman aja. Siapa tahu teman-teman yang ada di rumah tertarik nih buat ngikutin lomba yang sama gitu. Silakan Mbak Neden. Oke, untuk pengalaman sih sebenarnya banyak banget ya. Ada yang pengalaman buruk, Waduh. pengalaman baik, tapi lebih banyak baiknya. Jadi untuk lomba itu pastinya menguras tenaga, apalagi saya tuh seringnya ikut lomba yang akademik seperti penulisan esai, terus Iya. KTI, terus yang lain, intinya tentang penulisan. Dan di perkuliahan itu belum pernah nyoba lomba yang lain. Pernah yang kayak baca puisi gitu, tapi kayaknya iya, bukan iya. bukan skillnya, jadi nggak pernah dapet juara. Nah itu kalau penulisan pastinya pengalamannya ya cukup panjang, kayak dari mulai menyiapkan topik yang mau dibahas, terus nyari temen yang buat tim gitu kan, biasanya kan per kelompok gitu. Iya. Nah itu yang nyari temennya itu kadang yang susah. Kadang ketika kita udah dapet itu temennya nggak sesuai apa yang kita inginkan, jadi Iya. nggak yang mau kerja bareng satset gitu. Kadang ada yang alasan ini. Nah itu mungkin salah satu pengalaman nggak enaknya gitu. Tapi ya cara pas buatnya, pas kita diskusi tentang ini, kita ngangkat topik ini, terus nanti kamu bagian nyari data nih, nanti kamu bagian ngerumusin masalah apa yang mau diangkat dan lain sebagainya. Nah di situ. Dan mungkin semua pengalaman buruk itu kan terbayar kalau misalkan kita juara. Iya. Tapi kalaupun nggak juara juga masih ada kita dapat teman baru Iya, dari benar-benar, universitas betul. lain dan lain sebagainya. Dan ada satu pengalaman yang baru kemarin sih. Jadi kita tuh mau lomba di Semarang. Iya. Jadi partnerku tuh dari anak PKN dan BK. Jadi pas itu bener-bener mepet banget waktunya. Terus ketika mau berangkat itu kan paginya lomba. Nah lomba itu lomba call for paper. Paginya itu mau seleksi presentasi. Terus kita mau berangkat sorenya jam 4. Ternyata kita ketinggalan kereta. Waduh. Terus gimana tuh? Ya itu kami tuh bingung kan, bertiga itu kayak aduh gimana ini, apa nanti kita didiskualifikasi kayak gitu apa gimana. Terus udah macet banget, tapi ya alhamdulillah ada aja lah jalan. Iya. Ternyata kita cari-cari travel dan lain sebagainya, ternyata dapet. Nah ternyata pas kita lomba di sananya ya dengan segala keriuhan kita sampai ketinggalan kereta dan lain sebagainya, alhamdulillah kita bisa balik gak dengan tangan kosong gitu. Jadi Alhamdulillah. iya, Sekali dapat
juara ya Mbak? Iya, waktu itu tim saya tuh dapat juara 2 sama best paper, Wah. best presentator. Wah, keren Nah. banget. Keren banget nih Mbak Nenen ini, boleh dicontoh teman-teman. Iya, benar nih teman-teman. Ya, jadi kan kalau dipikir-pikir ya, kalau dulu tuh kalau misalkan kita ketinggalan kereta ya udahlah kita balik aja Iya, ngapain. bener, kadang langsung Iya putus kan? asa kayak ya, Menyerah. Ya udahlah, nanti di sana juga belum tentu kita bisa ngejar gitu Iya, kan. kayak capek-capek ngapain udahlah biarin aja Iya. gitu. Tapi ya alhamdulillahnya pas di sana ya mungkin inilah bayaran kalian gitu Iya, lah. udah rezeki udah ada yang ngatur masing-masing Iya, bener gitu. banget. Dan mungkin keapesan itu nggak cuma di situ. Jadi kita sewa hotel. Nah, hotelnya cukup ya lumayan budgetnya buat mahasiswa. Nah, ternyata pas kita datengin tuh zong. Kenapa tuh Itu bukan zongnya? hotel, Apa itu tuh? kos-kosan. Waduh. Wah, kok bisa ya? Ternyata kos-kosan kayak mungkin bisa dibilang kos-kosan nggak berpenghuni. Jadi ya gitu kita rada gimana gitu ngenes gitu. Tapi itu udah di DP duluan atau Udah lunas. Oh, udah lunas. Iya. Itu pesennya lewat mana emang? Online. Aplikasi. Ini sih kayak tanya-tanya temennya di Semarang. Oh, iya. Ngomong-ngomong di Semarang, aku juga pernah sih ada pengalaman yang Pasti nggak horor. enak gitu. Iya, horor. Udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Kita Nanti nggak bahas panjang itu. ya kita Iya. pembahasannya kalau ngebahas tentang itu gitu. Terus kan tadi Mbak Nendin ada lomba soal nulis menulis ya, opini dan artikel dan semacam-macamnya. Itu gimana sih cara Mbak Nendin untuk menuangkan idenya dalam tulisan, terus nyari ide itu kan sulit, nggak semua orang itu bisa loh Betul, nuangin ide dalam tulisannya gitu. Itu gimana Mbak? Ya oke. Untuk ide-ide atau topik yang mau kita angkat, biasanya tuh saya itu kayak ngangkat topik-topik atau isu-isu terkini. Nah, tapi itu bisa dibumbui dengan ilmu kita, bidang keilmuan kita. Iya, Biasanya itu diintegrasikan jadi ilmu PBSI ini masih nyambung gak sih sama isu ini kayak gitu. Misalkan tentang penggunaan bahasa di TikTok aja, Iya. itu bisa jadi satu topik yang menarik. Nah, betul. itu kan bisa tentang bahasa Iya. gitu, tentang gimana sih orang-orang sekarang itu menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Iya, benar, karena di TikTok aja banyak banget penggunaan bahasa yang kekinian gitu, Iya, gaul gitu iya. kan, Mbak. Nah, tadi kan udah bahas soal pengalaman baik dan buruk ngikut lomba gitu. Terus di setiap lomba ini yang Mbak Nenden diikutin itu ada nggak sih kesulitan dari setiap lomba, entah dari tingkat prodi, fakultas, terus apa lagi nasional dan Iya, internasional. Itu ada tingkat kesulitannya sendiri atau gimana tuh? Kalau tingkat kesulitan pasti ada. Sebenarnya tergantung kita sih. Kita menguasai. Biasanya kan kalau penulisan esai atau apa itu ada temanya ya. Iya, Misalkan tema inovasi anak muda untuk Indonesia Emas 2045. Nah, itu sebenarnya kita lihat kita menguasai topik-topiknya nggak sih? Kayak kan biasanya ada subtemanya nih kayak tentang pendidikan, tentang sosial budaya, tentang teknologi dan lain sebagainya. Kadang tuh saya tuh nekat ikut yang teknologi, padahal tuh kayak anak PBSI ngapain sih sok-sokan gitu Kayak, kan. Iya, benar, mencoba hal yang baru tuh maksa. nggak ada yang Iya. salah gitu ya. Tapi seringnya sih menerobos yang politik ya. Jadi sebenarnya tuh kalau ngomongin masalah politik tuh kayak rada pusing sih, kayak geliyeng-geliyeng gimana gitu. Tapi kayak nggak mau ikut, tapi kayak penasaran gimana gitu, greget ya gitu. Ya udahlah, cobalah, bismillah gitu. Terus ya udah dicoba ya, akhirnya walaupun meskipun endingnya nggak menang, nggak dapet juara, tapi kita tuh dapat pengetahuan baru. Iya, pengetahuan baru, Iya, pengalaman baru bener ya kan, banget. teman baru juga. Jadi ya baca-baca jurnalnya, referensi yang lain itu kan kita bisa nambah wawasan. Oh kayak gini, oke lah, udah nggak usah lanjutin, pusing. Iya, benar. Kalau nulis nih kan nggak semua orang bisa gitu kan, apalagi nulis ini nggak butuh waktu yang lama. Betul. Kita harus menguasai berbagai hal yang dasar gitu kan. Kita harus suka membaca, terus kita harus Nyari ide terbiasa juga. ya kan, membiasakan diri buat menulis gitu. Kalau dari Mbak Nenden sendiri suka menulis itu sejak kapan sih? Dari sekolah kan? Atau Mulai dari nulis emang puisi terpaksa ya kan? gitu untuk menulis gitu? Tuntutan gitu Iya, kan? kan biasanya kayak gitu. Iya. Jadi kayak tuntutan akhirnya ya udahlah
terbiasa aja nulis banyak gitu. Iya. Kalau masalah suka nulisnya sebenarnya nggak suka ya, cuman kayak suka ngarang aja. Oh iya. Lebih suka Jadi ngarang ngarang bebas. gitu. Ya dari mungkin bisa dibilang dari SMP, tapi mungkin dari SMP nggak yang nulis gitu loh, kayak lebih dikarang aja terus Oh, dicoret-coret iya. doang, terus ya udah kayak bosen ya udah gitu. Tapi pas SMP SMK tuh lebih sukanya nulis yang fiksi kayak gitu, kayak cerpen fiksi dan lain sebagainya gitu. Tapi pas kuliah kok pengen coba yang agak serius nih. Iya, yang ke tingkat yang lebih tinggi dan sulit ya. Ya, yang apalagi kan kita PBS sih Iya. ada mata kuliahnya gitu kan, Iya, kayak iya. dituntut harus bisa bikin jurnal, makalah Iya, dan lain makalah, sebagainya. esai, dan Selain itu iya. kita juga ada satu mata kuliah yang ngewajibin kita buat bikin cerpen setiap minggu itu Iya, ada. Oh, iya, iya. ada kita di mata kuliah semester 7 itu penulisan karya sastra. Kita Tapi- setiap minggu benar-benar bikin cerpen, Mbak. Dengan tema yang berbeda-beda. Beda-beda. Tapi itu semua bikin kita tuh jadi terbiasa gitu buat nulis cerpen dari hari ke hari, tulisannya satu ke tulisan lain jadi makin baik gitu. Iya bener banget, bisa tuh diikutin lomba, siapa tahu rezeki kan. Aduh, Tiba-tiba belum. menang dapat 50 juta. langsung party gak sih? Ya sebenarnya tuh kalau terpaksa ya awalnya terpaksa kayak sebenarnya tuh bukan kemauan sendiri ya nulis yang ilmiah. Iya. Tadinya tuh kayak ya tuntutan gitu, kayak ya yang pas matkul aja gitu loh, pas penulisan karya ilmiah itu kan luaran mata kuliah yang Iya, iya, harus iya. bikin apa artikel ya karya Iya, tulis artikel. ilmiah. Nah itu tadinya juga aduh gimana ini caranya dimulainya dari mana, ya sebenarnya udah dijelasin tapi Iya. kitanya aja yang Iya, kadang kita ngantuk. juga gak mudeng gitu ya. Iya itu kadang ya bikin kita juga gimana gitu. Tapi kalau pas lihat orang menang lomba penulisan karya ilmiah itu kadang mikir ini orang makannya apa. Itu yang Kok bisa? aku pikirin waktu ngeliat Mbak Nenden sih, kayak Iya, ini bener. Mbak Nenden makannya apa, prestasinya banyak banget, keren-keren gitu. Wah, kayak aku Kalau- kok kayak gini-gini aja. Kalau dibandingin kita yang mahasiswa kupu-kupu ini agak gimana gitu Iya. ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Yang ini jadi menginspirasi teman-teman buat betul jangan apa? Jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru Iya, gitu. benar. Jangan nyaman di Jangan zona takut nyaman untuk sendiri. berprestasi. Betul. Tapi kan prestasi itu nggak cuma yang tentang penulisan kan. Iya, benar-benar Banyak banget. bisa Iya. dari bidang lain, bidang lain gitu, olahraga atau apa gitu kan. Kayak Betul. mungkin jalan saya mungkin sama teman-teman yang lain mungkin bisa lah rezekinya di situ Iya. gitu. Kalau yang lain juga kayaknya di PBSI juga banyak kok mahasiswa yang berprestasi. Iya, benar-benar. Betul. Kayak berprestasi di taekwondo ya itu Iya, ya. ada. taekwondo. Betul. Terus yang nyanyi itu Mbak Elin ya. Iya. Iya, itu suaranya bagus Iya, banget. itu keren banget Betul. sih. Itu ada di kelompok teater JAB bukan sih? Mbak? Iya, 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 benar. bener ya? Betul. Betul. Kok kamu tahu sih? Tahu dong, aku kan pernah nonton, nggak pernah nonton ya? Nggak pernah. Ini, wah gimana Kamu nggak sih? ngajak aku? Enggak, soalnya sibuk nggak sih kamu kalau diajak? Ayo kapan kita mau lomba bareng? Waduh. Kapan ya? Boleh lah, ntar kalau aja habis ini. Iya bener, abis ini kayaknya kita langsung nyusun lomba nggak sih? Mau ikut lomba apa? Boleh. Biasanya awal tahun ini banyak loh yang launching lomba-lomba apa gitu. Mbak Nenden ada niatan mau ikut? Udah ada rencana gitu mungkin? Udah tinggal submit sih. Waduh, Ternyata sudah tinggal persiapan. ya. Kita Kita kepikiran buat ikut aja belum loh. Nanti nunggu niat dulu. Soalnya kalau nggak ada niat ya jalannya susah. Iya, Betul bener. sih. Semua itu berawal dari niat. niat. Iya betul. Kalau nggak banget. niat, ntar Ya malah nggak, sulit. sebenarnya nggak cuma niat doang sih. Kemauan. Kemauan iya, usaha juga Betul. iya, doa, Doa. gitu kan, biar hasilnya juga maksimal. Benar banget. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang tulis menulis, Yups. itu kan udah banyak banget yang kita ngobrolin gitu. Kali ini kita akan bahas tentang organisasi. Mbak ini kan aktif sebagai Ketua Umum HMPS PBSI Iya, UAD baru periode 2023 2024 ya kan? Baru dilantik ya. Iya, Masih baru banget. Iya benar. Sebagai anak organisasi sebenarnya ini udah aktif sejak sekolah atau, Atau baru-baru kuliah masuk sih? kuliah ini? Iya benar-benar. Kalau organisasi tuh dari SMP ya, soalnya kalau dibilang organisasi itu kayaknya nggak bisa lepas. Jadi Udah makanan sehari-hari ya. Iya, jadi bahkan pas sekolah itu kayak lebih mementingkan organisasi daripada akademik. Waduh.
Ya jadi ya gitu, kadang ada nggak enaknya, ada enaknya. Kadang tuh gara-gara organisasi tuh pernah dilarang sama orang tua. Karena ya Kak saking sibuknya organisasi ya, dulu pas SMP tuh hampir semua Ortom Muhammadiyah diikutin. Waduh. Kayaknya kalau nggak ada kegiatan Mbak Nggak Nenden bisa nggak nih, bisa nggak gitu. bisa, harus ada kegiatan ya. terus gitu. Iya benar-benar. Kayak dulu tuh SMP ikut ya IPM, terus tapak suci juga, HW juga kayak gitu. Jadi mah Jago bela diri. diratakan. Berarti Mbak Nenden ini jago bela diri ya? kalau dulu enggak sih, kayak dulu emang pas pas SMP SMK tuh lombanya tuh lebih cenderung ke olahraga sih. Jadi nggak yang kayak gini akademik. Ya itu dari organisasi jadi hobi. Gitu. Banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang diikuti sejak SMP loh, bahkan sampai sekarang gitu. Nggak capek Mbak? Ya capek sih, cuman lebih capek lagi kalau diem aja. Wah, iya sih. Kita kok Kalau aku kita- merasa tersindir loh. Kalau kita kebanyakan gerak juga capek ya kan, Diem rebahan juga. dikit juga kadang ngeluh gitu. Aktivitas tapi sambil ngeluh, sambil misu-misu kadang. Iya, tapi selesai. Itu namanya Tanggung jawabnya profesional. selesai. Iya benar, profesional walaupun sambil ngeluh. Nggak apa-apa, manusiawi. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang organisasi, ternyata Mbak Nenden ini udah aktif ke organisasi dari sejak sekolah. SMP. Yap, betul. Wah, sampai sekarang juga masih aktif gitu ya. Nah, karena waktu kita kayaknya udah mepet nih. Udah mau habis. Iya, Kita bisa benar. ngobrol-ngobrol habis gini gitu. Kita bisa ngobrol di balik layar ya. Terus buat Mbak Nenden silahkan kasih closing Closing statement statement buat buat teman-teman yang ada di rumah nih. Betul. Apa ya, bingung ini. Ya intinya teman-teman itu misal masih muda ya, mumpung masih muda, statusnya masih mahasiswa, gunain masa-masa ini sebaik mungkin karena apa yang kita dapat di dunia perkuliahan itu akan mempengaruhi karir kita nantinya. Jadi yang masih mungkin bingung nih mengisi waktu luang buat apa, mungkin bisa mulai ikut-ikut lomba. Nah itu selain ikut lomba kita bisa menang, bisa dapat tambahan uang, kita juga bisa memenuhi CV kita yang pastinya akan jadi pertimbangan HRD atau siapapun pas kita mau mencari kerja. Dan insya Allah itu juga akan mempermudah kita dalam mencari pekerjaan. Iya, terima kasih Mbak Nenden closing statementnya. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa kayak Mbak Nenden. Terinspirasi dengan Mbak Iya, Nenden. benar-benar terinspirasi untuk terus menjadi mahasiswa yang berprestasi, terutama di PBSI UAD. Betul sekali. Nah, karena kita udah cukup lama ya, udah cukup banyak kita ngobrol tentang prestasi Mbak Nenden, terus ada organisasi juga, karya-karya yang udah dibuat, ditulis gitu. Nah, kita sampai di penghujung acara ini. Betul. Sebagai penutupnya ada pantun atau ada apa Mbak Mbak Nggak Suka? ada. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, Kamu kirain. ada nggak? Nggak ada juga. Mbak Nenden ada nggak? Nggak jago pantun. Ya udah deh, perbincangan kita sampai sini aja. Mungkin kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Kapan? Kapan ya? Deh, kapan aja. Oke, sekian perbincangan kita di podcast Siniar Bincang Bahasa bersama Mbak Nenden. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya jika ada. Amin. Amin. Semoga ada ya. Kita siapa tahu dipanggil lagi buat jadi host di podcast ini ya kan, Mbak? Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.